Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandi Damar Nisa dengan NPM 206090721. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena ekologi dan hubungannya dengan kesehatan di sekitar. Kita harus mengetahui dulu definisi dari ekologi. Jadi secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya. Atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dalam konteks ini manusia dengan lingkungannya. Proses transformasi sosial pada manusia tidak luput dari konteks ekologis. Hal ini dibuktikan oleh adanya fenomena krisis ekologi yang diakibatkan dari aktivitas atau ekologi manusia. Sekarang setidaknya ada 4 bidang kehidupan manusia yang menyebabkan krisis ekologi. Pertama dari aspek populasi. Jadi pertumbuhan manusia yang terus meningkat membuat kebutuhan hidup manusia juga semakin meningkat. Tapi di sisi lain, kemampuan alam dalam menyediakan ruang kehidupan juga semakin terbatas. Hal ini membuat manusia menjadi kompetitif dan memiliki berbagai upaya untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Contohnya kegiatan deforestasi yang digunakan sebagai tempat pemukiman. Yang kedua, aspek sosial dan kebudayaan yang mencakup kegiatan organisasi, ekonomi, budaya, politik, iptek, dan perilaku gaya hidup. Misalnya dalam bidang ekonomi, yaitu kegiatan industrialisasi yang melibatkan proses deforestasi. Misalnya lagi dalam perilaku gaya hidup, yaitu kebiasaan menyalakan AC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ketiga, ada aspek teknologi yang berkaitan dengan bentuk dan aplikasi teknologinya. Misalnya aktivitas pertanian dan produksi pangan yang menggunakan bahan kimiawi seperti pupuk dan pestisida yang akan mempengaruhi kualitas tanah. Yang kedua ada misalnya penggunaan alat transportasi yang akan mempengaruhi kualitas udara. Aktivitas-aktivitas tadi akan melahirkan berbagai bibit penyakit di kalangan masyarakat. Lalu bagaimana sih dampak yang dihasilkan dari deforestasi, terus pencemaran lingkungan dan bentuk krisis ekologi lainnya? Pertama, deforestasi atau penggundulan hutan. Jadi, deforestasi itu dapat menyebabkan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, degradasi keanekaragaman hayati, dan rusaknya sistem sumber daya air. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang akibat dari aktivitas cuaca, misalnya banjir, kekeringan, longsor, dan lain sebagainya. Dua, pencemaran lingkungan, yang meliputi pencemaran pada air, tanah, dan udara. Pencemaran lingkungan sebagian besar diakibatkan dari limbah berbahaya seperti limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Misal ambil contoh limbah industri. Limbah industri memiliki pengaruh baik dalam kualitas air, tanah, maupun udara. Ketika limbah industri langsung dibuang ke sungai tanpa diproses atau disaring terlebih dahulu, maka dia akan bersifat racun bagi ekosistem yang hidup di dalamnya dan akan berakibat racun juga bagi siapapun yang mengonsumsinya. Selanjutnya, asap dari limbah industri misalnya. Asap dari limbah industri akan mempengaruhi kinerja sistem pernafasan pada makhluk hidup, contohnya manusia. Terus, jika ada limbah yang langsung dibuang atau dikubur di tanah akan mengganggu produktivitas tanaman dan akan juga berdampak buruk pada kesehatan bagi siapapun yang mengonsumsi tanaman tersebut. Yang ketiga, perubahan lingkungan global yang meliputi hujan asam sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, misalnya pada alat transportasi, kegiatan industri, pabrik, maupun pembangkit listrik yang akan mengganggu ekosistem perairan, terutama ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Yang kedua, penipisan lapisan ozon, misalnya tadi akibat penggunaan CFC dari AC yang berlebih. Nah, penipisan lapisan ozon itu akan membuat sinar ultraviolet akan lebih mudah masuk ke dalam bumi. Akibatnya kita akan lebih mudah terpapar dengan kanker kulit dan masalah kesehatan lainnya. Jika kita perhatikan, pada akhirnya bentuk krisis ekologi yang tadi sudah disebutkan, misalnya deforestasi dan dampaknya banjir, longsor, erosi kekeringan dan lain sebagainya. Terus misalnya ada lagi pencemaran lingkungan akibat limbah atau kendaraan bermotor. Terus ada juga hujan asam, penipisan lapisan ozon. Itu semua akan mengarah ke masalah yang sama, yaitu akan mempengaruhi kualitas air, udara, tanah, dan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia.
Demikian penjelasan dari fenomena ekologi dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.